Oke, di sini ada pola nani-nani ba, nani-nani dake, yang memiliki makna kono bunkei wa sureba suru hodo gekka mo sore ni hirei shite kawaru toいう意味を表します. Yang berarti pola ini menyatakan bahwa semakin melakukan sesuatu, maka semakin terjadi hal lain yang berbanding lurus. Selanjutnya adalah pola pembentukan dari pola badake, yaitu yang pertama doshibake plus doshijishoke plus dake, atau kata kerja bentuk ba plus kata kerja bentuk kamus plus dake. Selanjutnya ada ikeyoshi kereba plus ikeyoshi jishoke plus dake, atau kata sifat bentuk kereba plus kata sifat dasar plus dake. Untuk contoh kalimat sendiri dari pola kalimat nani-nani ba, nani dake, kita memiliki kalimat kangaereba kangaeru dake, ya. Wake ga wakaranaku naru. Yang artinya di sini semakin dipikirkan, semakin tidak mengerti. Ya. Sebenarnya kangaereba kangaeru dake ini mirip ya pendekatannya dengan nani-nani ba, nani-nani kodo. Ya. Jadi ini tuh menjelaskan di mana suatu kondisi atau hasil akan terus bertambah atau berubah seiring dengan meningkatnya suatu tindakan atau keadaan. Itu adalah di sini kalau dalam konteks contoh kita adalah dia melekat pada kata kerja, yaitu adalah kangaeru, yaitu adalah berpikir. Ya. Jadi semakin dipikirkan, semakin tidak mengerti ya. Wake ga wakaranaku naru. Jadi sekarang kita ke bagian Metsu. Nah, jadi soalnya adalah donna spotsu mo rensu sureba rensu shita dake jozu ni naru. Jawabannya ada yang A, donna spotsu mo rensu sureba rensu suru hodo jozu ni naru. Lalu ada jawaban B, yaitu donna spotsu mo tada rensu shita dake dewa jozu ni naranai. Jadi kalau kita menjawab A, kenapa kita jawab A? Karena ini menggunakan pola nani ga ba, nani ga kodo yang negatif dan yang sama seperti dengan nani ga ba, nani ga dake. Konteks ini menunjukkan bahwa hubungan proporsional atau hubungan sejalan. Seperti artinya kan ini semakin berlatih semakin mahir. Jadi sesuai dengan penjelasan maknanya, yaitu berjalan selurus dengan proses. Maka jawaban A cocok. Kenapa tidak B? Karena artinya itu kan bukan berlawanan dengan makna. Artinya itu sekedar berlatih tidak akan membuat mahir. Ini tidak sesuai dengan jawaban yang kita sesuai dengan pola yang kita pakai. Kemudian ada pola nani-nani tano tanni, yang berarti kono bunkei wa shita chokugo ni yosogai no koto ga kyū ni okoru toいう意味を持ちます. Di sini pola ini memiliki arti untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa terjadi seketika setelah peristiwa lain selesai. Biasanya menggambarkan sesuatu yang tiba-tiba. Untuk pola pembentukan dari pola tato tanni adalah doshitake plus to tanni, atau kata kerja bentuk ta plus to tanni. Oke. Lalu selanjutnya kita punya contoh nani-nani totani, ya. Jadi ie o deta totani, ya, atau ie o deta totan ame ga furidashita, ya. Jadi totani di sini itu adalah melekat pada kata kerja deru, ya, demas, ya, arti keluar, ya. Demas diubah ke dalam bentuk take atau bentuk kamus lampau, ya, atau kamus lampau, yang dimana iyo deta totang, ya, begitu keluar rumah, ya, langsung nih hujan mulai
turun. Jadi secara tidak langsung totani itu menjelaskan bahwa suatu kejadian itu terjadi, ya, benar-benar tepat setelah kejadian sebelumnya, ya. Seringkali juga dia terjadi secara di luar dugaannya atau tiba-tiba gitu, ya. Jadi sang penutur di sini menyatakan bahwa baru aja dia keluar dari rumah, ya, tiba-tiba hal yang tidak diprediksi dia atau di luar dari dugaan dia itu adalah hujan turun. Itu tiba-tiba saja terjadi. Itulah penjelasan total dari contoh kalimat ini. Selanjutnya kita masuk ke reaksi 1 dari Tatotani. Yang pertama, Densha ni notta totang musume ga uchi ni kaeritai to nakidashita. Kenapa kita jawabnya begini? Karena aksi pertama begitu naik kereta, aksi kedua langsung terjadi. Anak perempuan langsung menangis minta pulang. Cocok dengan pola Tatotani karena menunjukkan reaksi tiba-tiba anaknya segera setelah naik kereta, kayak langsung gitu. Sesuai dengan tema Tatotani. Lalu yang kedua, Suryo no beru ga natta totang gakusei tachi wa kyoshitsu wo tobidashita. Kenapa kita jawabnya begitu? Karena aksi pertama itu bel berbunyi tanda selesai kelas. Lalu aksi keduanya, murid-murid langsung lari keluar kelas. Ini juga contoh reaksi cepat dan mendadak setelah kejadian tertentu, pas sekali dengan Tatotani. Kesimpulannya, pola Tatotani ini digunakan saat ada peristiwa mendadak yang terjadi setelah peristiwa lain. Urutannya penting, peristiwa 1 tak lalu disusul dengan reaksi peristiwa kedua. Baik, selanjutnya dilanjut dengan Renshu 2 untuk Totan. Jadi kita ada 3 soal di sini. Ada bagian pertama soalnya dan diisi pada bagian belakangnya. Jadi dimulai dengan nomor pertama, yaitu Shosetsu wo yomi hajimeta totan nani-nani. Jadi kelompok kami menjawab Shosetsu wo yomi hajimeta totan mae ni yonda koto ga aru sakuhin da to kizuita. Jadi begitu saya mulai membaca novel itu, saya sadar bahwa saya telah membacanya sebelumnya. Oke, pada Shosetsu ini, yaitu dia novel, yomi hajimeta itu memulai membaca. Jadi pada bentuk totan ini kami menggunakan bentuk lampau karena kita sudah melakukan aktivitas itu pada kalimat ini. Jadi kayak begitu saya mulai membaca novel itu, maksudnya saya sudah memulai membaca novel itu. Jadi kita menggunakan bentuk lampau. Jadi mae ni yonda koto ga aru. Jadi menggunakan takoto ga arimasu untuk menyatakan bahwa mereka pernah melakukan sesuatu sebelumnya. Jadi mae ni sebelumnya, yonda koto ga aru sakuhin dato kizuita. Jadi dia telah membaca novel itu sebelumnya, novel pendek. Baik, selanjutnya sore made shizuka datta no ni nani-nani. Jadi kelompok kami menjawab sore made shizuka datta no ni sensei ga kyoshitsu deta totan gakusei tachi wa sawagi hajimeta. Jadi para murid tadinya diam saja atau hening saja, tetapi begitu guru memasuki ruangan kelas, mereka mulai bising atau ribut. Jadi pada kalimat ini mereka menggunakan sore made. Tadinya shizuka datta no ni tadinya diam saja, tetapi noni itu menyatakan suatu pengecualian itu ya, tapi sesuai pertentangan dengan situasi sebenarnya gitu. Jadi tetapi sensei ga kyoshitsu deta totan. Jadi ketika begitu guru keluar dari kelas, maaf itu untuk penulisan di presentasi sedikit salah, itu harusnya keluar dari kelas.
gakusei tachi wa sawagi hajimeta. Jadi mulai ribut. Jadi sawagi itu ribut, hajimeta mulai. Pada kalimat ini totannya terpihak pada deta. Jadi keluar gitu. Jadi begitu keluar. Sensei keluar dan murid-muridnya itu mulai berbising atau mulai ribut. Ini selanjutnya, kanojo wa yasete ita no ni hitori gurashi wo hajimeta totan futori hajimeta. Jadi dia bilangnya dia dulunya kurus, tetapi begitu dia mulai hidup sendiri, berat badannya mulai bertambah atau memulai menjadi gemuk, menjadi berat. Jadi kanojo wa yasete ita no ni dulu dia kurus gitu, yasete ita. Noninya menyatakan pertentangan, noni hitori gurashi wo hajimeta totan. Jadi totan ini terpihak pada hajimeta. Jadi mulai jadi hitori gurashi wo hajimeta. Jadi mulai hidup sendiri gitu. Mulai hajimeta totan futori hajimeta. Jadi dia mulai bertambah berat badannya. Oke, di sini ada pola nani-nani karato itte yang memiliki makna kono bunke wa toyu ryu dake de kanarazu shimo to wa kagiranai. De toyu hittei teki na imi wo fukumimasu. Yang berarti pola ini menyatakan bahwa hanya karena suatu hal terjadi tidak berarti hal lain akan berlaku. Biasanya digunakan dalam konteks membantah anggapan umum. Untuk pola pembentukan dari pola karatoite adalah yang pertama, doshi plus karatoite atau kata kerja plus karatoite. Selanjutnya ada ikeyoshi plus karatoite atau kata sifat i plus karatoite. Dan yang terakhir ada nakayoshi atau doshi plus karatoite atau kata sifat na atau kata benda plus karatoite. Lanjut ya. Jadi sekarang kita punya contoh kalimat dari pola kalimat nani nani kara toite. Ya. Jadi di sini kita punya kaigai ni sunda kara toite eigo ga pera-pera ni naru to wa kagiranai. Ya. Jadi ini kara toite di sini fungsinya adalah digunakan untuk menolak asumsi ya atau generalisasi dari berdasarkan suatu fakta. Jadi fakta yang dibawa di sini adalah eigo ga pera-pera ni naru ya. Berarti bahasa Inggrisnya menjadi fasih karena tinggal di luar. Tapi dalam pernyataan ini penulis itu menolak asumsi tersebut ya dengan cara dia melekatkan karato ite pada kata kerja atau pada frasa kaigai ni sunda ya atau karena telah tinggal di luar negeri bukan berarti ya. Jadi dia menolak hite suru ya menolak atau menyanggah bahwa hal yang digeneralisasi atau suatu faktor tersebut ya bahwa hal tersebut tidaklah selalu benar ya. Maka artinya akan menjadi seperti ini. Hanya karena tinggal di luar negeri tidak berarti jadi fasih berbahasa Inggris. Baik, selanjutnya kami lanjutkan dengan renshu dari karatoite. Jadi karatoite ini menyatakan sebuah hanya karena Anda begini tidak bermaksud sesuatu yang lain. Gitu. Jadi kita mulai dengan beberapa kosakata yang harus dimasukkan menjadi satu kalimat. Dimulai dengan nomor pertama, yobo chusa oketa sorede anshin suru ikenai. Jadi di sini kami merangkai menjadi yobo chusa o uketa kara toite
sore de anshin shite wa ikenai. Jadi yobo chusa itu vaksinasi gitu. Vaksinasi wo yobo chusa wo uketara toite. Jadi hanya karena Anda telah mengikuti atau menerima sebuah vaksinasi, karatoite digunakan kata bentuk biasa, lampau, karena mereka telah mengikutinya sebelumnya. Terus tidak berarti Anda bisa tenang. Jadi anshin shite wa ikenai. Tidak berarti kayak shite wa ikenai. Tidak berarti bukan bermaksud kami dapat tenang gitu. Baik, selanjutnya undo shinkei ga ii kara toite ichiryu no sports senshu ni nareru wake de wa nai. Ini dirangkai dari kata-kata di atas ini. Undo shinkei ga ii ichiryu sports senshu nareru ama wake de wa nai. Jadi mempunyai kemampuan atletik yang baik tidak berarti Anda dapat menjadi atlet yang top. Jadi ini bentuk karatoite ini berpihak kepada undo shinkei ga ii. Jadi kemampuan atletik yang baik. Jadi walaupun mempunyai kemampuan atletik yang baik, ichiryu no sports senshu. Jadi atlet top ni nareru wake de wa nai. Jadi bukan bermaksud wake de wa nai, jadi tidak bermaksud kami dapat menjadi atlet top ichiryu no sports senshu ni nareru. Jadi menjadi atlet senshu, sports senshu itu atlet, ichiryu itu pertama top. Baik. Selanjutnya